menit kemudian. Iya cu, bentar, kan ada Terabook cu. Nah buat kalian yang mau masalah penyimpanan penuh, gue mau rekomendasiin ini aplikasi Terabook. Aplikasi ini bisa menampung sampai 1024 GB. Langsung aja download di link bio guys ya. Part 14. Yang pertama, The Creepy's Backrooms. Ada seorang player bernama Jimmy yang bermain Minecraft 1.16 dan sedang bermain di server Minecraft Hardcore yang cukup terkenal. Di kala itu, ia sedang strip mining untuk mendapatkan diamond dan malah menemukan sandstone di bawah bedrock. Awalnya ia mengira itu hanya lorong-lorong seperti kantor yang dibuat oleh player lain atau admin server tersebut. Ia mengecek bolongan saat ia masuk, tapi ternyata sudah langsung tertutup. Ia ingin menghancurkan sandstone di sana, tapi dirinya malah sudah berada di adventure mode. Ia tidak bisa menaruh blok ataupun menghancurkan blok apapun. Di situ ia merasa lorong-lorong itu membentang tiada akhir dan merasa backsound di sana cukup mengganggu. Setelah berjalan lumayan lama, ia malah menemukan adanya coretan dinding bertuliskan "Jangan kemana-mana, di sini aja sama aku". Di coretan itu ada gambar akar, wajah menyeringai, bercak darah, wajah cemberut, coretan angka 5, dan orang tua yang sedang mengurus anaknya. Tapi jika dilihat dari sudut pandang berbeda, itu seperti rentetan kejadian. Jadi berawal dari sebuah keluarga harmonis, tapi timbul akar permasalahan. Kemudian menjadi pertengkaran, kemudian pertengkaran itu menjadi pertumpahan darah, kemudian ia menyesal karena dengan pertengkaran itu, ia kehilangan 4 anggota keluarganya. Dan akhirnya ia mengadopsi anak lagi, tapi bukan untuk diberi kasih sayang, melainkan untuk disiksa seperti sebelumnya. Creepy banget nggak tuh dengernya? Jadi dia sebenarnya menyesal bukan karena kehilangan keluarganya, tetapi mungkin karena nggak ada bahan lagi untuk dia. Ya kalian tahu sendirilah ya. Oke, lanjut ke ceritanya. Kemudian ia menoleh dan di situ ia melihat ada sebuah retakan dinding. Di dalam retakan itu ia melihat ada sebuah ruangan, seperti ruangan penyiksaan dengan bekas darah. Ia berjelajah lagi dan sekarang ia menemukan adanya retakan lagi. Dan kemudian ia cukup kabur. Ia kabur semakin menjauh, tapi lagi dan lagi dirinya dikejutkan oleh entity itu. Ia diincar terus oleh entity itu dan secara nggak sengaja ia menemukan sebuah lorong panjang tanpa belokan. Ia berlari kencang di lorong itu, tapi dirinya seperti mendapatkan efek nausi dan efek speed. Tapi anehnya, logo efeknya berbeda dari biasanya. Dan di tengah jalan, dia juga merasa kayak makin lama Minecraft-nya makin patah-patah. Dan di ujung lorong itu, ia menemukan lorong seperti refleksi. Di situ ia jadi sangat bingung karena segala arah sama semua. Di situ backsound-nya jadi semakin annoying dan ia juga menemukan banyak skeleton. Bahkan juga menemukan skeleton tak berkepala. Kemudian tiba-tiba backsound-nya berhenti dan berganti menjadi backsound lain. Ia langsung panik dan lari sejauh mungkin. Tapi untungnya berhasil menemukan dinding pembatas. Ia merasa dirinya sedang diintai dan mencoba menoleh. Dan untungnya tidak ada siapapun. Bertemu entity mirip malaikat dan berlari sekencang yang ia bisa. Tapi tiba-tiba, ia keluar sendiri dari server itu dan saat join, ia ngulang lagi dari titik awal backrooms itu, bukan dari spawn point server tersebut. Halo guys, sebelum ke creepypasta selanjutnya, kalian ngerasa nggak sih sekarang banyak banget mini games bagus-bagus yang lagi populer? Salah satunya yang menurut aku the best banget yaitu Color Time. Jadi game ini efektif banget untuk meredakan stres. Ada ribuan gambar yang diupdate setiap harinya. Ribuan loh guys. Gamenya ringan dan mudah untuk semua orang. Buat yang pengen main, di sini tuh ada pilihan gambarnya guys, yaitu ada anime, Naruto, One Piece, Demon Slayer, Genshin, dan lain-lain. Langkah selanjutnya, pilih satu karakter yang kalian ingin warnai. Di sini aku memilih karakter Naruto. Ketika kalian sudah memilih karakter yang ingin kalian warnai, langsung kalian cocokkan nomor yang di bawah dengan nomor yang ada di gambar. Dan di sini, kalian mempunyai 2 clue jika kalian merasa bingung untuk mewarnai. Setelah semuanya sudah 100%, lalu tinggal jadikan untuk wallpaper HP kalian. Keren banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Buruan download Color Time sekarang juga. Dan jangan lupa kalian kasih bintang 5 dan beri komentar positif. Mau meredakan stres? Color Time solusinya cuy. Yang kedua, Speed 10.000.00001.
Ada seorang player yang saat itu bermain Minecraft Bedrock 1.15 dan memasukkan seed asal-asalan. Seed yang ia masukkan adalah 10.000 dan kebalikan dari 10.000. Awal-awal, ia bermain seperti biasa, menebang kayu, membuat tools, dan mining batu. 5 menit pertama yang ia lakukan adalah mencari domba untuk mendapatkan wool. Setelah ia mendapatkan wool, ia mulai membuat red bed. Alasannya adalah karena dia merupakan veteran Minecraft, jadi lebih suka menggunakan kasur warna merah dibandingkan kasur biasa. Di situ, dia main-main dan berjelajah lagi. Tapi saat sedang menaiki daun-daun pohon, tiba-tiba Minecraft-nya nge-crash. Di situ ia join kembali dan saat join tiba-tiba sudah malam hari dan ia langsung berada di dekat Ice Spike Biome dan berada di dekat banyak villager. Di situ ia masih bingung dong karena sebelumnya jelas-jelas ia hanya berada di atas pohon. Ia memperhatikan semua villager yang ada di sana tapi ia merasa villager itu biasa aja seperti villager pada umumnya. Gak ada yang aneh. Hanya saja yang ia bingung kenapa villager itu bukan berada di sebuah village melainkan hanya menggabut saja di sekitar situ. Dan kemudian Minecraft-nya nge-crash lagi. Ia masuk lagi ke world-nya, tapi sekarang semua itemnya telah menghilang. Dan ia juga terjepit oleh gravel. Saat sampai ke permukaan, ia langsung disambut oleh penampakan entity putih yang langsung menghilang begitu saja. Dan beberapa saat kemudian, ada Enderman yang langsung lari ke arahnya tanpa aba-aba. Dan saat sedang dikejar-kejar Enderman itu, lagi dan lagi Minecraft-nya nge-crash. Saat ia masuk lagi ke world-nya, sekarang ia sudah berada di tempat yang berbeda lagi. Di forest biome tempat ia spawn, ia menemukan vine yang menempel di pohon oak, dan juga menemukan pohon yang gak masuk akal sama sekali. Ia melihat-lihat ke sekitarnya dan melanjutkan perjalanannya lagi. Setelah berjalan agak jauh, ia melihat ada banyak blok-blok yang melayang di kejauhan. Ia mendekati blok-blok di sana, dan itu seperti glitchang yang benar-benar aneh. Ia melihat-lihat di sekitar situ dan tiba-tiba